Oke, nah nanti begitu kita keluar, kita bakalan duduk begini ya. Apa ini nampak nanti kita bakalan dipanggil satu-satu buat ngisi formulir, mau di karantina, mau dibawa ke Wisma Atlet ataupun sesuai dengan transit masing-masing ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya Ranianca. Oke, karena banyak banget teman-teman yang inbox saya, khususnya buat teman-teman BMI yang ada di Hong Kong, karena rata-rata teman-teman mau pada pulang di bulan Juli ataupun di bulan Jun ini. Yang mereka inboxin itu pada tanya, Mbak Rani kok bisa ya cepet pulang nyampe ke rumah, padahal kan tanggal 4 pulang, kok tanggal 5 udah nyampe rumah, apa nggak karantina di Jakarta? Nah, oke, di sini saya akan jawab ya. Saya juga sudah jawab di DM pribadi buat teman-teman, dan di sini saya mau share ke teman-teman yang lainnya. Kemungkinan teman-teman mau pada pulang di bulan Jun ataupun di bulan berikutnya. Mudah-mudahan sih bulan-bulan berikutnya sudah normal kembali ya, nggak seperti ini. Oke, buat vlog sebelumnya saya sudah share kepulangan saya, yaitu pada tanggal 4 Jun 2020 pada hari Jumat ya. Saya mengambil penerbangan pakai Garuda dari Hong Kong ke Jakarta. Nah, di vlog sebelumnya juga saya udah pernah infoin ya, saya sudah infokan ke teman-teman kenapa saya nggak karantina, dan di sini saya mau share sama teman-teman gimana caranya proses kepulangan saya. Oke, jadi pada tanggal 4 hari Jumat itu saya pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia, 2 hari sebelum pulang, saya ada tes cek CPR di Hong Kong di rumah sakit apa ya, lupa saya rumah sakit apa, nanti saya tulis di deskripsi box ya. 2 hari sebelum pulang saya ada cek CPR dengan biaya pribadi yaitu $2.730, dan itu hasilnya hari itu juga jadi, hari itu juga keluar, hari itu juga kita bisa lihat hasilnya, yaitu kurang lebih kita cuma tinggal nunggu 2 jam aja dengan biaya tersebut. Dan informasi juga buat teman-teman yang mau pulang, kalau mau cek CPR itu bisa ngomong dengan bos secara baik-baik, kalau bisa cari yang agak murah. Kemarin itu teman di bandara itu bilang katanya ada dia cek CPR murah, dia cek hanya 800 di rumah sakit pemerintah, tapi tesnya itu beda ya teman-teman ya. Kalau saya itu kemarin itu 2.730 itu saya cek CPR-nya itu dia ngambil sampelnya itu dari hidung, jadi kayak katembat atau apa gitu ya, saya nggak ngeliat bentuknya seperti apa, cuman dia kecil dimasukin ke hidung, nah gitu ya. Jadi karena hidung saya ini pesek ya, jadi karena hidung saya ini pesek, jadi satu ini nggak keluar kayaknya cairannya, jadi ditusuk kedua hidungnya. Kalau yang 800 itu, kalau temen cerita ya waktu di bandara itu, katanya dia itu nggak perlu ditusuk hidungnya, hanya diambil air liurnya ataupun apanya gitu ya, karena nggak boleh kumur-kumur, nggak boleh mandi, nggak boleh cuci muka, nah begitu. Jadi beda harga, beda cara ya. Jadi semua itu sudah pilihan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau cek CPR, teman-teman bisa minta tolong dengan majikan ya untuk bikin appointment ke rumah sakit tertentu. Dan yang kedua, teman-teman ini nggak diwajibkan sih ya. Kalau bisa teman-teman mengikuti Facebooknya KJRI Hong Kong. Di situ KJRI Hong Kong sudah pernah upload ya, kalau nggak salah di bulan Mei. Di bulan Mei itu KJRI telah mengupload status kepulangan BMI yang mau pulang itu diminta untuk mengisi data. Nah, teman-teman bisa masuk ke link tersebut yang KJRI bagikan. Itu hanya teman-teman ngisi nama, domisili, tanggal kepulangan, nama pesawat, kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi teman-teman, yang pertama itu teman-teman kalau mau bebas tanpa karantina, usahakan CPR di negara tertentu, di negara tersebut, yang maksudnya negara yang teman-teman tempatin. Yang kedua itu teman-teman bisa masuk di Facebooknya KJRI, ngisi link biodata. Nah, buat cek CPR-nya sendiri itu teman-teman usahakan fixkan dulu penerbangan. Kalau penerbangan tanggal 4, jadi 2 hari sebelum teman-teman pulang itu bisa cek CPR, karena
hasil dari cek CPR itu hanya berlaku 7 hari. Jadi lebih dari 7 hari itu teman-teman diwajibkan untuk melakukan tes lagi. Ribet kan? Makanya jadi mendekati kepulangan baru kita bisa cek CPR. Jadi jangan kelamaan, takutnya kadaluarsa. Nah, nanti setelah kita masuk ke bandara Hong Kong ya, itu nanti ada petugas sendiri akan meminta kita buat ngedownload satu aplikasi. Kemarin itu aplikasi dari Kementerian Kesehatan RI ya, ini dari pencegahan pengendalian penyakit. Nah, nanti teman-teman nanti kan diajarin ya cara downloadnya, habis itu nanti masukin akun segala macam. Nah, seperti itu. Nah, nanti waktu naik pesawat itu hanya dicek suhu badan aja ya. Dalam pesawatnya itu sepi banget, dan juga dalam pesawatnya itu kita duduk itu berjarak. Jadi nggak kayak seperti biasanya ya bersebelahan, jadi 2 bangku 2 orang. Kalau sekarang nggak ya, jadi satu baris ke belakang itu hanya ditempatin oleh satu orang ke belakang. Di tengah itu kan itu kalau nggak salah ada 5 bangku, kalau 5 apa 6 itu hanya ditempatin 2 ataupun 1 orang, dan seterusnya seperti itu. Jadi sedikit ya, dan juga berjarak. Nah, nanti kalau kita sudah keluar dari pesawat, nanti kita bakalan bukan dituntun ya, maksudnya nanti ada panduan dari petugas bandara untuk ngebawa kita ke jalan yang mereka arahkan ya. Nanti kita tinggal ikut aja ke teman-teman lainnya. Nanti di situ kita bakalan ngambil 3 atau 2 lembar kertas, nanti teman-teman isi dan duduk. Nanti disediakan kursi kan yang ngantri gitu, dan duduk teman-teman bisa ngisi apa yang diperlukan di kertas tersebut. Nanti isi aja nama segala macam. Nah, begitulah ya. Nanti kalau sudah ngisi, teman-teman bakalan masuk lagi ataupun jalan lagi, kurang lebih hanya bersebelahan aja. Nah, dari situ kalau teman-teman punya bukti CPR dari negara Hong Kong, teman-teman bisa tunjukkan ke petugasnya. Nah, nanti petugasnya itu mengarahkan teman-teman atau mengarahkan ke tempat lain ya. Jadi beda antara yang punya surat CPR dan tidak, itu beda. Jadi yang punya CPR kita tinggal tunjukkan, habis itu nanti dikasih arahan suruh duduk di kursi sekian. Nah, nanti di situ petugasnya ngecek hasil CPR kita, nanti dicop, tanda tangan segala macam, baru kita dilanjutkan untuk ke petugas immigration ya. Di immigration itu kita hanya buka masker sebentar lalu tutup lagi dan keluar. Kalaupun umpama nggak transit, kemungkinan bisa langsung dijemput ataupun bisa langsung pulang. Tapi kalau teman-teman transit dari immigration itu, teman-teman cari di mana tempat ataupun di mana station apa sih yang namanya ya, buat transit lah ya. Karena saya itu transit Lampung, jadi saya itu jalan kurang lebih dari immigration itu jalan kurang lebih 5-10 menit lah buat cari tempat buat saya transit itu ya. Karena penerbangan saya itu kan dari Hong Kong ke Jakarta itu tanggal 4, penerbangan dari Jakarta ke Lampungnya itu tanggal 5-nya, dan itu pun delay. Seharusnya terbang jam 9, itu delay sampai jam 4 sore. Jadi memang itu agak sedikit ribet, agak sedikit susah, tapi alhamdulillah kalau saya bisa nyampe rumah, teman-teman juga sampai rumah. Jadi jangan khawatir ya. Terus kalau masalah karantina di Jakarta, itu banyak banget teman-teman yang bagi informasi ya. Kalau cek CPR di Jakarta itu gratis, tidak dipungut biaya, disediakan tempat tinggal, terus abis itu kita bakalan dapat makan 1 hari 3 kali, pokoknya semuanya itu bebas ya teman-teman ya. Jadi semua pilihan ada di tangan masing-masing. Kalau mau cek CPR, teman-teman bisa langsung pulang. Kalau nggak CPR, tapi itu ngeluarin uang ya kalau CPR. Nah, kalau teman-teman nggak CPR, itu teman-teman bisa karantina kurang lebih 3-4 hari sampai hasilnya keluar, tapi semua biaya ditanggung pemerintah. Bedanya itu seperti itu. Jadi semua keputusan ada di tangan masing-masing. Mau cek CPR silakan, mau enggak pun nggak apa-apa, tapi yang pasti kita bisa pulang. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah bimbang. Yang pastinya kalau kita dalam keadaan sehat, kita bisa langsung pulang ya, khususnya buat yang CPR ya. Jadi yang utama adalah jaga kesehatan teman-teman. Kalau mau pulang, usahakan ya hindari makan makanan yang pedas, yang berminyak. Jadi pas naik pesawat ataupun sampai di Jakarta itu kita nggak ada gejala-gejala demam, sakit tenggorokan, batuk segala macam. Jadi benar-benar harus fit, jaga kesehatan masing-masing, jangan sampai sakit. Nah seperti itu ya. Oke, jadi semoga aja informasi saya ini bermanfaat, dan ini adalah hari karantina saya di rumah.
Karena walaupun sudah ada cek CPR, tapi kita diwajibkan untuk karantina selama 14 hari di rumah. Jadi ya di rumah biasa kalau pulang dari mudik itu beberes kerjanya, makan, tidur ya. Tapi alhamdulillah bentar lagi bakalan ketemu keluarga. Oke, buat sahabat-sahabat BMI yang ada di luar sana, jadi jangan khawatir, ikuti prosedur yang ada. Pulang pasti bisa pulang, nggak usah kebanyakan pikiran ya, jalanin aja, semua keputusan ada di tangan masing-masing, mau CPR di Hong Kong ataupun di Indonesia. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.